Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Naifah MSI dan teman-teman yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotan Iqbal Ahsanul Aula 1903026032 dan saya Maulana Ainul Anwar 1903026033 akan mempresentasikan mengenai tes Faharah Qiraah dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Pembahasan pertama yaitu Anwa'ul Qiraah. Membaca itu ada beberapa macam. Setidaknya kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama, min haitsu tabi'atil ada. Membaca dilihat dari bagaimana cara membaca itu dilakukan. Membaca ini dari aspek ini terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, al-qira'atus shamitah, membaca dengan tanpa bersuara, yaitu membaca dalam hati. Kita melihat tulisan, namun hati kita membaca. Ini adalah membaca lanjutan, yang mana membaca ini diperuntukkan bagi yang membacanya sudah bisa, terbiasa, dan lancar. Jadi, sudah punya kemampuan yang baik dalam membaca, bukan untuk pemula yang baru bisa membaca. Yang kedua yaitu al-qiraah al-jahriyah, yaitu reading aloud, atau membaca keras atau membaca nyaring. Jadi contohnya seperti melafalkan kata demi kata, membaca latihan membaca, melafalkan kata, itu adalah contoh dari membaca nyaring atau membaca keras. Nah, ini cocok khusus untuk pemula bagi yang sedang belajar membaca. Baik, kalau tadi min haitsu tabi'atil ada, sekarang min haitsul ghardi. Membaca dilihat dari tujuan membaca itu dilakukan. Yang pertama, as-sariyatul ajilah. Membaca itu kita membaca dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita membaca secara keseluruhan. Apa sih inti atau gambaran umum dari buku tersebut atau apa yang kita baca? Jadi kita tidak perlu mendetail dengan tujuan melihat satu kata demi kata atau mendetail bagian demi bagian, bukan. Karena tujuan ini adalah scanning untuk membaca secara keseluruhan saja. Yang kedua yaitu al-qira'atut tafsiliyah, untuk mengetahui bacaan tidak terlalu mendetail seperti yang sebelumnya, namun dengan cara memahaminya. Jadi perbedaannya adalah di titik dimana yang pertama itu adalah mengetahui secara gambaran umum seperti apa, sedang yang ini memperhatikan secara keseluruhan dan tidak sampai tahap menganalisis. Yang ketiga yaitu al-qira'atu li jam'il ma'lumat, yaitu kita membaca yang dipakai untuk sekedar mengetahui apa yang kita ingin tahu atau kita perlukan. Jadi kiraan tuh kita membaca buku misalnya, kemudian kita langsung menuju kepada teori. Kita buka tuh langsung halaman teori di mana. Yang keempat adalah al-qira'atu lil mut'ah, yang mana membaca ini ditujuankan untuk mengisi kosongan waktu, hiburan atau senang-senang. Karena membaca ini tidak terlalu fokus pada membaca sewaktu itu, bisa dilakukan di lain waktu juga. Contoh, membaca komik, membaca majalah, membaca novel, membaca informasi-informasi ringan lainnya, surat kabar dan sebagainya. Baca ini tidak harus buru-buru karena tidak ditajarkan oleh waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, nomor 5 adalah al-qiraah an-naqdiyah at-tahliliyah, yaitu membaca kompleks. Apa itu? Baca yang butuhkan kita fokus tertuju pada bacaan kita. Contoh, ketika kita mentalaah kitab, kita perlu tahlil, kita perlu naqd, kita perlu analisis dan kritik, seperti itu. Nah, dari tujuannya tadi sudah berbeda-beda ya kan, maka caranya juga berbeda-beda. Jadi anwa'ul qiraah akan menentukan anwa'ut turuq al-mustaqdimah fi ta'limil qiraah. Saya akan melanjutkan materi yang B, yaitu standar kompetensi. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu standar kompetensi, yang di dalamnya terdapat beberapa kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang tertentu juga. Sedangkan pengertian kompetensi dasar
atau KD adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Standar kompetensi atau SK yang diujikan dalam tes membaca adalah memahami wacana tulis yang berbentuk paparan atau dialog. Kompetensi dasar atau KD adalah melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat, dan wacana tulis dengan benar, mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat, menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat. Dengan demikian, diharapkan bagi siswa di samping mampu untuk membaca wacana tulis yang baik dan yang berbentuk paparan atau dialog dengan benar dan baik, juga mampu untuk memahami wacana tersebut. Dengan memahami wacana tersebut, maka diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara benar dan baik dan menemukan makna dan gagasan atau ide secara tepat. Nah, di pembahasan ketiga kali ini adalah soal-soal untuk mengukur maharah qiraah. Yang pertama adalah mencocokkan. Mencocokkan apa? Yang pertama mencocokkan mufradat. Jadi di sini tersedia huruf-huruf hijaiyah yang sudah bergandeng yang kemungkinan besar itu adalah berbentuk mufradat, namun tidak diharokati, tidak bisa dilafalkan. Nah, di sini disediakan berapa mufradat yang sama tapi pelafalannya berbeda, seperti istaghraqo. Di sini yang benar, maka harus digarisbawahi. Kemudian ada yang juga membacakan istaghruku, ada yang membacakan istaghriku. Dan selanjutnya adalah mencocokkan kalimat. Disediakan kalimat di sini berbahasa Arab atau tepatnya jumlah. Kemudian kita melihat option atau pilihan mana yang tepat, yang sama persis dari soal. Jadi seperti la yusafiru ali libaladihi, mana yang tepat. Ada yang pakai lam bukan lan, jadi berbeda-beda. Yang ketiga adalah mencocokkan kalimat dan gambar. Jadi di dalam soal tersebut sudah disediakan gambar. Kemudian kita melihat pada pilihan mana yang cocok, yang sekiranya menyelaraskan pada gambar tersebut. Seperti ada gambar para siswa turun dari bis seperti itu. Maka pilihan yang tepat yang kita pilih adalah kurang lebih kullut tullabi yang zaluna minal hafid. Selanjutnya soal untuk mengukur maharah qiraah adalah pertanyaan pendek. Seperti pertanyaan apa makna denotatif dari makna konotatif dalam soal. Misal, lam yajid al miskinu ma yasuddu bihi rokmahu. Ma yasuddu bihi rokmahu di sini digaris bawahi. Kemudian ditanyakan apa makna denotatifnya, makna sesungguhnya seperti apa. Nah, di sini jawabannya adalah lam yajid al miskinu ma yakuluhu. Orang miskin tidak atau belum menemukan apa yang dimakan. Di sini rokmahu diartikan sebagai kebutuhan. Kemudian soal untuk mengukur maharah qiraah selanjutnya adalah pertanyaan benar dan salah. Jadi di sini disediakan pernyataan, maka kita tentukan itu benar atau salah. Misal as-sholatu min arkanil Islam. Salat merupakan salah satu rukun Islam. Jadi jawaban yang tepat adalah shod, yaitu artinya sahih atau benar. Bila mana salah, maka kho atau khotok, itu salah. Nah, selanjutnya ada juga yang didahului dengan teks atau nas. Teks atau nas di sini sebagai penyaji dari soal. Gunanya apa? Agar soal menyinkronkan dari teks atau bacaan tadi. Seperti yang pertama, maktabatul madrasati ghayyiqatun. Nah, kita lihat di teks tersebut apakah benar bahwa perpustakaan sekolah itu sempit. Jawabannya khotok atau bisa tulis dengan kho, karena jawabannya adalah wasiatun. Kemudian al-idarah bijiwaril masjid, itu khotok juga karena bijiwaril maktabati, seperti itu. Kemudian soal untuk mengukur maharah qiraah yang keempat adalah pilihan ganda. Nah, di sini ada pilihan guna apa? Guna menjawab dari pertanyaan yang telah disajikan, seperti hadhihi aminatun titik tholibatun nasyitatun. Ini Aminah murid atau siswi yang rajin
Jadi di sini dijawab dia. Dia apa dalam bahasa Arab? Dia tunggal, perempuan, jadi pakai dia. Dan sekarang didahului dengan teks atau nas. Jadi sebelum pertanyaan atau soal, ada teks nas yang dapat sebagai acuan untuk menjawab soal. Seperti soal maudhu'un nasi as-sabiq hiya. Maka kita lihat ke teks terlebih dahulu, ke nas terlebih dahulu. Apa sih judul dari bacaan di atas itu? Ada al-fasl, ada al-madrasah, ada as-sahah, ada al-maktabah. Maka kalau kita baca dengan baik dan tepat teksnya, jawabannya adalah al-fasl, yaitu kelas. Dan yang terakhir itu melengkapi artikel. Jadi disediakan artikel yang di dalamnya ada kosongan-kosongan atau rumpang lah kata. Namun di bawah artikel sudah disediakan beberapa macam kata yang untuk diisikan ke dalam artikel tersebut, kata demi kata yang sudah diacak. Materi yang terakhir yaitu tips dan trik menghadapi tes maharoh qiraah. Lebih sering dikenal dengan fahmul makro atau reading text. Levelnya yaitu yang lumayan sulit. Kita harus paham soalnya dan teksnya. Pemahaman membaca paling banyak menyita waktu, berisi antonim atau makna mudhof atau sinonim atau makna muradif, kalimat pembuka, kata kunci atau kalimatul asasiyah, dan judul teks atau maudhu' manasib. Kunci yang pertama yaitu sebelum mulai pastikan sudah siap 100%, tidak hanya siap menjawab soal namun juga siap fisik dan siap mental. Ini memang kunci yang awal yang benar-benar kita dapat melaksanakannya. Pastikan kita sudah mempersiapkannya dengan baik, seperti telah banyak latihan atau banyak kita membaca atau banyak kita mempelajarinya. Yang kedua yaitu pahami teks yang disuguhkan. Ketika kita sudah paham mengenai teks yang akan kita baca atau kita yang telah disediakan, kita untuk menganalisis atau kita untuk memahami teks maharoh itu kita dengan sangatlah mudah gitu. Yang ketiga yaitu kuasai banyak kosakata, yang mana di dalam bahasa Arab itu terdapat banyak beberapa kosakata yang bisa dijadikan yaitu kunci sebuah kalimat, dan juga kita juga bisa menambah pembendaharaan kosakata, yang mana ketika kita membaca suatu teks kita dapat menemukan kosakata yang baru kita pahami seperti itu. Yang keempat yaitu ketika kita tidak paham, kita jangan panik. Lanjutkan saja ke nomor berikutnya, yang mana kita cari dulu soal yang mana yang mudah, yang sekiranya kita bisa kerjakan dulu seperti itu. Kita jangan panik, kita nggak boleh gugup. Saya tidak bisa mengerjakan soal itu, tetapi kita cari dulu mana yang milih yang lebih mudah seperti itu. Ketika kita sudah meloncati, kita juga akan mengulang lagi soal yang sulit itu. Ketika kita sudah sudah mendapat yang mudah, kita juga lebih fokus gitu untuk ke soal yang lebih sulit. Yang kelima yaitu jangan fokus pada soal yang sulit. Nah, ini juga ketika kita menghadapi teks maharoh, ketika kita fokus saja kepada soal yang sulit, kita akan berhenti. Waktu kita cuma sia-sia untuk di soal yang sulit. Nah, maka dari itu hindarilah soal yang sulit itu. Biar apa? Biar ketika kita untuk menghadapi itu kita tidak hanya fokus kepada soal yang sulit, kita juga bisa pilih-pilih dulu soal yang mudah ke yang sulit seperti itu. Yang terakhir yaitu pahami soal terlebih dahulu sebelum membaca teks. Nah, ini kesalahan yang sering kita pegang, yaitu kita membaca teks dulu sebelum kita membaca soal. Nah, itu sangatlah terbalik. Kenapa? Ketika kita membaca teks dulu, nanti kita malah membuang waktu sia-sia gitu. Ketika kita membaca soalnya terlebih dahulu, soalnya ini, kita akan bisa mencari inti sari dari bacaan tersebut. Nah, ketika kita sudah mencari bacaan tersebut,
kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, itu dapat meringkas waktu. Ketika kita, ya itu emanglah cara yang praktis, tapi ketika kita tidak ada kejaran waktu, nah kita juga bisa dari teks dulu ke soal seperti itu. Mungkin mini ida wajatu minna khotoan abdul minkum afan. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.